Hai semuanya, pernah nggak kalian semua merasa dunia ini terlalu berisik, terlalu cepat, dan terlalu penuh tuntutan, sampai akhirnya kita sendiri jadi kehilangan arah? Kita bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh, menjalani hari dengan kepala yang tidak pernah benar-benar tenang, lalu menutup malam dengan rasa lelah yang bukan cuma fisik, tapi juga batin. Ironisnya, di tengah semua kesibukan itu, kita sering mengira bahwa kekuatan itu datang dari seberapa keras kita bergerak, seberapa cepat kita merespons, dan seberapa banyak yang bisa kita lakukan. Padahal ada satu hal yang sering kita abaikan, sesuatu yang justru menjadi inti dari kekuatan yang sesungguhnya, yaitu ketenangan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan juga bukan berarti kita selalu bahagia atau tidak pernah merasa sedih. Justru sebaliknya, ketenangan adalah kemampuan untuk tetap stabil di tengah kekacauan, tetap jernih di tengah tekanan, dan tetap utuh meskipun keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam, karena mereka tidak punya ruang untuk tenang. Mereka terus berlari tanpa pernah berhenti, terus bereaksi tanpa pernah berpikir, dan terus membuktikan diri tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu serba cepat. Informasi datang tanpa henti, notifikasi berbunyi tanpa jeda, dan perbandingan sosial terjadi setiap saat. Tanpa disadari, semua itu membuat pikiran kita tidak pernah benar-benar diam. Kita terbiasa untuk selalu merespons, selalu membandingkan, dan selalu merasa kurang. Di titik inilah ketenangan mulai terasa asing, bahkan dianggap tidak produktif. Padahal, justru dalam ketenangan itulah kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Ketika kita tenang, kita tidak mudah terpancing emosi. Kita tidak langsung bereaksi hanya karena satu kata atau satu kejadian kecil. Kita punya jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Jarak inilah yang menjadi sumber kekuatan. Banyak konflik sebenarnya tidak terjadi karena masalahnya besar, tapi karena respons yang terlalu cepat dan tidak dipikirkan. Kita marah bukan karena situasinya, tapi karena kita tidak memberi diri kita waktu untuk memahami situasi itu dengan tenang. Ketenangan juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Saat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar, kita mulai bisa mendengar suara dari dalam. Kita mulai sadar apa yang sebenarnya penting, apa yang sebenarnya kita kejar, dan apa yang sebenarnya hanya distraksi. Tanpa ketenangan, kita mudah terjebak dalam kehidupan yang bukan milik kita sendiri. Kita mengikuti standar orang lain, mengejar tujuan yang bukan benar-benar kita inginkan, dan akhirnya merasa kosong meskipun terlihat berhasil. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kuat, kita harus selalu tampil tegas, keras, dan tidak boleh terlihat lemah. Padahal, kekuatan yang sebenarnya justru terlihat dari kemampuan untuk tetap tenang ketika semua orang panik. Orang yang tenang tidak berarti tidak peduli. Justru mereka peduli. Tapi mereka memilih untuk tidak terbawa arus emosi yang tidak perlu. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus ditanggapi dengan reaksi besar. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang memancing emosi. Entah itu kritik, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau bahkan hal-hal kecil seperti kemacetan dan kesalahan orang lain. Tanpa ketenangan, semua itu bisa terasa berat dan melelahkan. Kita jadi mudah marah, mudah kecewa, dan mudah kehilangan kendali. Tapi ketika kita punya ketenangan, kita bisa melihat semuanya dengan perspektif yang berbeda. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Ketenangan juga berkaitan erat dengan penerimaan. Banyak dari kita merasa gelisah karena kita ingin mengontrol segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, dan sesuai keinginan kita. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa kecewa, marah, dan bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal tidak semua hal bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, dan disitulah ketenangan menjadi penting. Ketenangan membantu kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Seringkali kita merasa bahwa kita harus selalu melakukan sesuatu agar hidup kita berarti. Kita takut terlihat diam, takut dianggap tidak produktif,
dan takut tertinggal. Akhirnya kita terus memaksakan diri tanpa memberi ruang untuk beristirahat. Padahal, ketenangan bukan berarti berhenti selamanya. Ketenangan adalah jeda yang memberi kita kesempatan untuk mengisi ulang energi, untuk berpikir lebih jernih, dan untuk melangkah dengan arah yang lebih jelas. Ketika kita mulai melatih ketenangan, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Kita tidak lagi terlalu memikirkan pendapat orang lain, tidak lagi terlalu terpengaruh oleh hal-hal kecil, dan tidak lagi mudah tersinggung. Kita mulai punya batas yang sehat, kita mulai tahu kapan harus merespons dan kapan harus melepaskan. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang harus dimenangkan, tapi menjadi perjalanan yang bisa dinikmati. Ketenangan juga membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan dalam konflik, tidak lagi memaksakan pendapat, dan tidak lagi merasa harus selalu benar. Kita belajar untuk mendengar, memahami, dan menghargai perbedaan. Dalam banyak kasus, hubungan yang rusak bukan karena masalahnya besar, tapi karena komunikasi yang tidak tenang. Ketika dua orang sama-sama tidak tenang, konflik kecil bisa menjadi besar. Tapi ketika setidaknya satu pihak memilih untuk tenang, konflik itu bisa diredakan. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan gagal, tidak akan kecewa, atau tidak akan terluka. Tapi satu hal yang bisa kita kembangkan adalah bagaimana kita merespons semua itu. Dan disinilah ketenangan menjadi kunci. Ketenangan tidak menghilangkan masalah, tapi membuat kita lebih siap untuk menghadapinya. Kita juga perlu menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ketenangan adalah sesuatu yang harus dilatih. Kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung bereaksi, untuk memberi ruang pada diri sendiri, dan untuk tidak selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi di dunia yang serba cepat seperti sekarang. Tapi semakin kita melatihnya, semakin kita akan merasakan manfaatnya. Banyak orang mencari kekuatan di luar diri mereka. Mereka mencari pengakuan, pencapaian, dan validasi dari orang lain. Padahal kekuatan yang paling stabil adalah yang datang dari dalam. Dan ketenangan adalah salah satu bentuk kekuatan itu. Ketika kita tenang, kita tidak mudah goyah oleh keadaan. Kita tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Kita punya pusat yang kuat di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan ketenangan adalah cara kita untuk tetap memegang kendali itu. Tanpa ketenangan, kita seperti daun yang terbawa angin, mudah terombang-ambing oleh situasi. Tapi dengan ketenangan, kita seperti pohon yang berakar kuat, tetap berdiri meskipun tertepa badai. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menghindari kehidupan, tapi tentang menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sadar. Kita tetap bergerak, tetap berusaha, dan tetap menghadapi tantangan, tapi kita melakukannya dengan pikiran yang jernih dan hati yang stabil. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi, tapi kita yang mengendalikan emosi itu. Dan mungkin di titik ini kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan kelemahan. Justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling dalam, yang tidak terlihat tapi sangat berpengaruh. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan, tapi terasa dalam setiap keputusan, setiap kata, dan setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita mulai benar-benar memperhatikan kehidupan sehari-hari, kita akan melihat betapa banyak keputusan yang kita ambil dalam keadaan tidak tenang. Kita menjawab pesan saat emosi sedang naik. Kita mengambil keputusan penting saat pikiran sedang kacau. Dan kita berbicara saat hati sedang penuh amarah. Tanpa kita sadari, sebagian besar penyesalan dalam hidup seringkali berasal dari momen-momen seperti itu. Bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, tapi karena kita tidak memberi diri kita waktu untuk tenang sebelum bertindak. Ketenangan memberi kita ruang untuk berpikir. Ruang ini sangat penting, karena di dalamnya kita bisa memisahkan antara fakta dan perasaan. Kita bisa melihat situasi secara lebih objektif, bukan hanya dari sudut pandang emosi sesaat. Saat kita marah misalnya, semua hal terasa salah dan semua orang terasa menyebalkan. Tapi ketika kita tenang, kita mulai melihat bahwa tidak semua hal seburuk yang kita kira. Ada konteks, ada alasan, dan ada sudut pandang lain yang sebelumnya tidak kita lihat.
Banyak orang merasa bahwa menjadi tenang itu sulit karena hidup mereka penuh tekanan. Tapi sebenarnya, ketenangan tidak bergantung pada kondisi luar, melainkan pada bagaimana kita mengelola kondisi dalam diri kita. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, tapi meresponsnya dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu panik, yang satu tetap tenang. Perbedaannya bukan pada situasi, tapi pada cara mereka melihat dan mengelola situasi itu. Kita seringkali terbiasa untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita tidak suka merasa gelisah, tidak suka merasa cemas, dan tidak suka merasa tidak pasti. Akibatnya, kita mencari pelarian. Kita mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang membuat kita sibuk, tapi tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita scrolling tanpa henti, kita mencari hiburan, atau kita terus bekerja tanpa henti. Semua itu hanya membuat kita merasa lebih baik sementara, tapi tidak benar-benar memberi ketenangan. Ketenangan yang sejati justru datang ketika kita berani menghadapi apa yang kita rasakan. Ketika kita tidak lari dari emosi, tapi mengakuinya. Ketika kita tidak menekan pikiran, tapi memahami asalnya. Ini memang tidak nyaman, tapi disitulah prosesnya terjadi. Kita mulai mengenal diri kita lebih dalam. Kita mulai memahami pola-pola yang selama ini kita ulang, dan kita mulai bisa memilih respon yang lebih sehat. Ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi. Tidak semua komentar harus dibalas, tidak semua kritik harus ditanggapi, dan tidak semua masalah harus diperbesar. Ketika kita tidak tenang, kita cenderung merasa bahwa semua hal itu penting. Tapi ketika kita tenang, kita mulai bisa memilah mana yang benar-benar perlu perhatian dan mana yang bisa kita lepaskan. Dalam hubungan dengan orang lain, ketenangan menjadi sangat penting. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita mudah tersinggung, kita akan sering terluka. Tapi ketika kita tenang, kita tidak mudah mengambil sesuatu secara personal. Kita memahami bahwa tidak semua hal tentang kita, dan tidak semua hal perlu kita bawa ke dalam hati. Ketenangan juga membuat kita lebih sabar dalam proses. Kita tidak lagi terburu-buru untuk melihat hasil. Kita memahami bahwa segala sesuatu butuh waktu. Kita tidak mudah menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Kita tetap konsisten, tetap berusaha, dan tetap percaya pada proses. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak banyak orang miliki, karena kebanyakan orang ingin hasil yang cepat tanpa melalui proses yang panjang. Ketika kita tenang, kita juga menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kita tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tapi juga memikirkan apa yang benar-benar baik untuk kita. Ini membuat hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih stabil. Banyak orang mengira bahwa ketenangan akan membuat hidup menjadi datar dan membosankan, padahal justru sebaliknya. Ketenangan membuat kita bisa menikmati hidup dengan lebih dalam. Kita tidak lagi terburu-buru, kita tidak lagi selalu merasa kurang, dan kita tidak lagi terus mengejar sesuatu tanpa henti. Kita mulai bisa menghargai hal-hal kecil, menikmati momen sederhana, dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita juga perlu memahami bahwa ketenangan bukan berarti kita tidak punya ambisi. Kita tetap bisa punya tujuan besar, tetap bisa bekerja keras, dan tetap bisa mengejar impian. Bedanya, kita melakukannya tanpa tekanan yang berlebihan. Kita tidak memaksakan diri sampai kelelahan, dan kita tidak mengorbankan kesehatan mental hanya demi pencapaian. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang ini, menjaga ketenangan memang menjadi tantangan. Tapi justru karena itulah, ketenangan menjadi semakin berharga. Orang yang bisa tetap tenang di tengah kekacauan akan selalu punya keunggulan. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah kehilangan arah, dan tidak mudah membuat keputusan yang merugikan. Kita bisa mulai melatih ketenangan dari hal-hal kecil. Misalnya tidak langsung membalas pesan saat emosi sedang tinggi, memberi jeda sebelum berbicara, atau meluangkan waktu untuk diam tanpa distraksi. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup. Semakin kita melatih ketenangan, semakin kita menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan.
Kita tidak perlu selalu perfect, tidak perlu selalu benar, dan tidak perlu selalu disukai semua orang. Kita cukup menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi dunia luar, tapi juga tentang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita sudah tidak lagi terus-menerus mengkritik diri, tidak lagi merasa kurang, dan tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Dan ketika ketenangan itu sudah menjadi bagian dari diri kita akan melihat bahwa hidup ini tidak lagi terasa seberat dulu. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tapi kita menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi merasa kewalahan, tapi merasa mampu. Ada satu perubahan besar yang terjadi ketika ketenangan mulai tumbuh dalam diri kita, yaitu cara kita memandang kehidupan secara keseluruhan. Dulu, mungkin kita melihat hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, sesuatu yang penuh tekanan dan tuntutan yang tidak ada habisnya. Kita merasa harus selalu menang, selalu berhasil, dan selalu berada di depan. Tapi ketika ketenangan hadir, perspektif itu perlahan berubah. Hidup tidak lagi dilihat sebagai medan perang, tapi sebagai perjalanan yang bisa dipahami dan dijalani dengan lebih sadar. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna. Ada kegagalan yang memang perlu terjadi agar kita belajar. Ada penolakan yang memang perlu dialami agar kita tumbuh. Tanpa ketenangan, semua itu terasa seperti ancaman. Tapi dengan ketenangan, semua itu menjadi bagian dari proses yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kita. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu produktif, dan selalu baik-baik saja. Kita lupa bahwa kita juga manusia yang punya batas. Tanpa ketenangan, kita cenderung mengabaikan batas itu sampai akhirnya kita kelelahan. Tapi ketika kita tenang, kita mulai lebih peka terhadap diri sendiri. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, dan kapan harus melanjutkan. Ketenangan juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi menutupi perasaan, tidak lagi berpura-pura kuat, dan tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Kita menerima bahwa ada hari-hari di mana kita tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Penerimaan ini justru membuat kita lebih kuat, karena kita tidak lagi berusaha melawan diri sendiri. Dalam banyak hal, ketenangan membantu kita untuk melepaskan. Kita melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, melepaskan hubungan yang tidak sehat, dan melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi memberi nilai dalam hidup kita. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berarti kita memilih untuk tidak lagi membawa beban yang tidak perlu. Kita juga mulai memahami bahwa hidup ini tidak harus selalu cepat. Kita tidak perlu terburu-buru untuk mencapai sesuatu hanya karena orang lain sudah lebih dulu sampai. Setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing, dan punya prosesnya masing-masing. Ketika kita tenang, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita fokus pada perjalanan kita sendiri. Ketenangan membuat kita lebih hadir dalam setiap momen. Kita tidak lagi terus-menerus memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita belajar untuk benar-benar ada di saat ini. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit dilakukan jika kita tidak tenang. Pikiran kita cenderung melompat kemana-mana, dan kita kehilangan momen yang sebenarnya sedang kita jalani. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya kita abaikan. Kita lebih peka terhadap lingkungan, lebih menghargai interaksi dengan orang lain, dan lebih menikmati hal-hal kecil. Hidup tidak lagi terasa seperti daftar tugas yang harus diselesaikan, tapi menjadi pengalaman yang bisa dirasakan. Ketenangan juga membuat kita lebih bijak dalam menyikapi masa lalu. Kita tidak lagi terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Kita menerima bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi bisa dipahami. Dari pemahaman itu, kita bisa belajar dan melangkah dengan lebih baik. Banyak orang terjebak dalam masa lalu karena mereka tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Mereka terus mengulang kejadian yang sama dalam pikiran mereka, berharap hasilnya berbeda. Tapi tanpa ketenangan, kita sulit untuk melepaskan. Kita terus terikat pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Di sisi lain, ketenangan juga membantu kita untuk tidak terlalu cemas terhadap masa depan. Kita tetap bisa merencanakan, tetap bisa punya tujuan, tapi kita tidak membiarkan kecemasan menguasai kita.
Kita memahami bahwa masa depan tidak bisa sepenuhnya diprediksi, dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita mulai hidup dengan keseimbangan. Kita tidak terlalu terikat pada masa lalu dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Kita berada di tengah, di saat ini, dengan kesadaran yang lebih utuh. Ini adalah kondisi di mana kita bisa benar-benar merasakan hidup, bukan hanya menjalaninya. Dalam perjalanan menuju ketenangan, kita mungkin akan mengalami banyak tantangan. Kita akan tergoda untuk kembali ke pola lama, kita akan merasa tidak nyaman dan kita akan merasa bahwa ini tidak mudah. Tapi semua itu adalah bagian dari proses. Ketenangan bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang dibangun sedikit demi sedikit. Setiap kali kita memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, setiap kali kita memberi diri kita waktu untuk berpikir, dan setiap kali kita memilih untuk melepaskan hal yang tidak perlu, kita sedang membangun ketenangan itu. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Dan ketika kita terus melatihnya, suatu saat kita akan melihat bahwa kita sudah tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu mudah membuat kita marah, sekarang tidak lagi terlalu berpengaruh. Hal-hal yang dulu membuat kita cemas, sekarang bisa kita hadapi dengan lebih tenang. Ini adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Ketenangan tidak mengubah dunia di sekitar kita, tapi mengubah cara kita melihat dunia. Dan perubahan ini sangat besar, karena dari sinilah semua hal lain ikut berubah. Cara kita berpikir, cara kita merespons, dan cara kita menjalani hidup menjadi lebih sehat dan lebih seimbang. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang merasa damai, tapi menjadi kuat dengan cara yang lebih dalam. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sampai pada titik di mana ketenangan sudah menjadi bagian dari cara kita hidup, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa berat ternyata bisa dilalui dengan lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena cara kita menghadapinya sudah berubah. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus dilawan, tapi sebagai sesuatu yang bisa dipahami dan diterima. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu tentang seberapa keras kita berbicara, seberapa cepat kita bergerak, atau seberapa banyak yang bisa kita capai. Kekuatan yang sebenarnya seringkali justru terlihat dalam keheningan, dalam kemampuan untuk tetap tenang ketika keadaan tidak ideal, dan dalam kemampuan untuk tetap stabil ketika semuanya terasa tidak pasti. Dalam banyak situasi, orang yang paling tenang justru adalah yang paling kuat. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah kehilangan arah, dan tidak mudah membuat keputusan yang gegabah. Mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mereka tidak terburu-buru, tapi juga tidak pasif. Mereka bergerak dengan kesadaran. Ketenangan juga memberi kita kejelasan. Kita tidak lagi bingung dengan apa yang harus kita lakukan, karena kita bisa melihat dengan lebih jernih. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran yang berisik, karena kita sudah terbiasa untuk menyaring apa yang penting dan apa yang tidak. Ini membuat hidup kita menjadi lebih sederhana, meskipun situasinya tetap kompleks. Kita juga menjadi lebih percaya diri, bukan karena kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kita lebih mengenal diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang tidak lagi relevan dalam hidup kita. Kita tidak lagi bergantung pada validasi dari luar, karena kita sudah punya dasar yang kuat di dalam diri. Ketenangan membuat kita lebih tahan terhadap tekanan. Kita tidak mudah stres hanya karena hal-hal kecil, dan kita tidak mudah merasa kewalahan ketika menghadapi tantangan besar. Kita punya ruang dalam diri kita untuk menampung semua itu tanpa langsung bereaksi secara berlebihan. Dalam hubungan dengan orang lain, kita menjadi lebih dewasa. Kita tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi memaksakan kehendak, dan tidak lagi mudah tersinggung. Kita belajar untuk memahami, bukan hanya untuk didengar. Kita belajar untuk hadir, bukan hanya untuk merespons. Kita juga menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam hidup kita. Kita tidak lagi sembarangan menyerap informasi, tidak lagi mudah terpengaruh oleh opini yang tidak jelas, dan tidak lagi membiarkan hal-hal negatif terus mengganggu pikiran kita. Kita punya filter yang lebih kuat, dan itu berasal dari ketenangan yang kita bangun. Seiring waktu, kita akan melihat bahwa ketenangan ini bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita.
kehadiran kita menjadi lebih menenangkan, cara kita berbicara lebih terarah, dan respons kita lebih bijak. Tanpa kita sadari, kita menjadi sumber stabilitas bagi lingkungan kita. Ketenangan bukan berarti kita tidak pernah merasa marah, sedih, atau kecewa. Semua itu tetap ada, karena itu bagian dari menjadi manusia. Tapi bedanya, kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan itu. Kita merasakannya, memahaminya, dan kemudian melepaskannya. Kita tidak membiarkan satu emosi menentukan seluruh hari kita. Pada akhirnya, ketenangan adalah tentang bagaimana kita hidup dengan kesadaran penuh. Kita tidak lagi hidup secara otomatis, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir, dan tidak lagi terus-menerus terburu-buru. Kita hidup dengan pilihan, dengan arah, dan dengan pemahaman. Dan di titik ini, kita mulai benar-benar memahami makna dari kekuatan sejati, bukan kekuatan yang bising, bukan kekuatan yang penuh pembuktian, tapi kekuatan yang tenang, stabil, dan konsisten. Kekuatan yang tidak mudah goyah, karena tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar. Kita mungkin tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita hadir di dalamnya. Kita mungkin tidak bisa menghindari masalah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Dan semua itu berawal dari satu hal yang sederhana, tapi sangat mendalam, yaitu ketenangan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hanya pelengkap dalam hidup, tapi fondasi. Tanpa ketenangan, semua yang kita bangun bisa runtuh dengan mudah. Tapi dengan ketenangan, kita punya dasar yang kuat untuk menjalani hidup dengan lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bermakna. Dan di sanalah kita menemukan bahwa ketenangan benar-benar adalah kekuatan sejati. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai mempertanyakan banyak hal yang dulu kita anggap benar. Kita mulai bertanya, kenapa selama ini kita begitu mudah terpancing? Kenapa kita sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Dan kenapa kita terus mengejar sesuatu yang ternyata tidak benar-benar membuat kita merasa cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul bukan karena hidup kita tiba-tiba berubah drastis, tapi karena kita mulai sedikit demi sedikit menyadari bahwa cara kita menjalani hidup selama ini terlalu dipenuhi reaksi, bukan kesadaran. Kita terbiasa hidup dalam mode otomatis, bangun, melakukan rutinitas, merespons orang lain, menyelesaikan tugas, lalu mengulanginya lagi keesokan hari. Dalam proses itu, kita jarang benar-benar berhenti untuk bertanya, apakah semua ini memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kita hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas? Tanpa ketenangan, kita sulit untuk keluar dari pola ini. Kita terus bergerak, tapi tidak benar-benar maju. Ketenangan memberi kita kesempatan untuk keluar dari autopilot itu. Ketika kita mulai melambat, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewat. Kita mulai sadar bahwa tidak semua hal harus dikejar, tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua suara harus didengar. Ada banyak hal yang sebenarnya hanya menjadi beban karena kita tidak pernah berhenti untuk memilahnya. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini harus selalu penuh dengan aktivitas agar terasa berarti. Kita takut jika kita diam, kita akan tertinggal. Kita takut jika kita sibuk, kita akan dianggap tidak berkembang. Padahal, kesibukan yang tidak disertai dengan ketenangan justru membuat kita semakin jauh dari diri kita sendiri. Kita mungkin terlihat produktif, tapi di dalam kita merasa kosong. Ketenangan mengajarkan kita bahwa nilai hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita lakukan, tapi dari seberapa sadar kita menjalani apa yang kita lakukan. Kita bisa saja melakukan sedikit hal, tapi dengan penuh kesadaran, dan itu jauh lebih bermakna dibandingkan melakukan banyak hal tanpa arah. Ada juga momen di mana kita mulai menyadari bahwa sebagian besar tekanan yang kita rasakan sebenarnya datang dari pikiran kita sendiri. Kita terlalu banyak memikirkan apa kata orang, terlalu khawatir dengan kemungkinan buruk, dan terlalu keras menilai diri sendiri. Pikiran-pikiran ini terus berputar tanpa henti, membuat kita merasa lelah bahkan sebelum melakukan apapun. Disinilah ketenangan berperan sebagai penyeimbang. Ketika kita tenang, kita tidak lagi langsung mempercayai semua pikiran yang muncul. Kita mulai bisa melihat bahwa tidak semua yang kita pikirkan adalah fakta. Ada banyak asumsi, ketakutan, dan kekhawatiran yang sebenarnya tidak berdasar. Dengan ketenangan, kita bisa mengambil jarak dari semua itu.
Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kita bawa terus-menerus. Ada beban yang sebenarnya sudah tidak relevan, tapi kita terus membawanya karena kita terbiasa. Bisa berupa rasa bersalah dari masa lalu, ekspektasi yang tidak realistis, atau bahkan standar hidup yang bukan milik kita. Tanpa ketenangan, kita sulit untuk melepaskan semua itu. Ketika kita mulai melepaskan, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi membawa hal-hal yang tidak perlu. Kita punya ruang dalam diri kita untuk bernafas, untuk berpikir, dan untuk merasa, tanpa tekanan yang berlebihan. Ketenangan juga membantu kita untuk tidak terlalu reaktif terhadap perubahan. Hidup akan selalu berubah, dan seringkali perubahan itu datang tanpa kita duga. Tanpa ketenangan, perubahan terasa menakutkan. Kita merasa kehilangan kendali, dan kita mencoba melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita hentikan. Tapi ketika kita tenang, kita mulai melihat perubahan sebagai sesuatu yang alami. Kita tidak lagi panik, tapi mencoba memahami. Kita tidak lagi melawan, tapi beradaptasi. Ini membuat kita lebih fleksibel dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Ada satu hal penting yang sering kita sadari ketika kita semakin tenang, yaitu kita tidak perlu membuktikan diri kepada semua orang. Kita tidak perlu selalu terlihat hebat, tidak perlu selalu benar, dan tidak perlu disukai. Kita cukup menjadi diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Ini bukan berarti kita berhenti berkembang. Justru sebaliknya, kita berkembang dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi didorong oleh kebutuhan untuk diakui, tapi oleh keinginan untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Ketenangan juga membuat kita lebih selektif dalam memilih lingkungan. Kita mulai sadar bahwa tidak semua tempat baik untuk kita, tidak semua hubungan sehat untuk kita, dan tidak semua percakapan perlu kita ikuti. Kita mulai menjaga energi kita dengan lebih baik karena kita tahu betapa berharganya ketenangan yang sudah kita bangun. Dalam proses ini, kita mungkin akan merasa berbeda dari orang lain. Kita tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu kita anggap menyenangkan, dan kita tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu kita kejar. Ini adalah bagian dari perubahan. Dan perubahan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sedang berkembang. Kita mulai hidup dengan lebih sederhana. Bukan berarti hidup kita menjadi kurang, tapi justru menjadi lebih fokus. Kita tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang tidak penting, dan kita lebih menghargai apa yang benar-benar berarti. Pada akhirnya, ketenangan membawa kita pada satu pemahaman yang sangat mendalam, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Dan ketika kita menjalaninya dengan tenang, setiap langkah itu terasa lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bermakna.